Baik, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan mulai kegiatan TUEP kita sore ini. TUEP 4, TUEP terakhir, tapi kalau memang dirasa diperlukan kita akan tambah TUEP di luar jadwal yang diberikan UT. Tapi saya lihat sudah banyak yang bagus-bagus, kemungkinan kita hanya akan japri-japri ini ya Bapak Ibu, tidak TUEP lagi. Ups. Aduh, tunggu ya Bapak Ibu. Oh iya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas yang pertama cara mengunggah tugas 4. Tugas 4 itu deadline-nya 23 Juni 2025. Masih hampir sekitar 1 bulan lagi ke depan, tapi jangan sampai Bapak Ibu lengah ya. Ini sebaiknya dikumpul, mudah-mudahan bisa selesai minggu depan agar saya bisa cek. Karena tidak langsung bagus tuh Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertama tadi cara mengunggah tugas 4, lalu yang kedua panduan karil tentang format dan sistematika karil. Kemudian yang ketiga template artikel ilmiah yang akan saya tunjukkan formatnya ya. Seperti di tugas 1, 2, 3 ada formatnya. Nah di tugas 4 ini ada format juga, ada template yang akan saya berikan ke Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, hasil turnitin dan koreksian untuk hasil dan pembahasan yang Bapak Ibu sudah kirimkan di tugas 3. Maaf Bu, baru bergabung. Oh iya, Baru iya dari Pak WC Bu. Ansar. Oke, it's okay Pak Ansar. Saya tadi juga baru menyampaikan bahwa kita hari ini akan membahas cara unggah tugas, panduan karil, khususnya tentang artikel yang utuhnya nanti, template, artikel ilmiah yang akan saya kirimkan ke Bapak Ibu, dan hasil turnitinnya. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak yang bagus-bagus di kelas saya ini, yang kelas semester ini, beda jauh lebih bagus dari kelas-kelas sebelumnya. Karena sudah banyak yang mengikuti format yang saya berikan, dan memang bercerita sesuai dengan apa yang terjadi di kelas, meskipun ada juga yang belum sesuai, tapi banyak yang bagus kok, alhamdulillah. Saya senang kelas ini. Sepertinya TUEP yang lalu juga sudah saya sampaikan ya, saya senang kelas ini karena banyak yang bagus-bagusnya. Kerjaan saya tidak terlalu berat. Selamat bergabung Bu Ersanta, tadi sempat terlempar ya. Saya izin share Iya, dulu. Ibu. Iya, cara unggah tugas. Saya share ini dulu. Terbuka. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oops. Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat juga kayaknya ada di aktivitas belajar 11 ya. Ada slide, ada PPT di situ cara mengunggah tugas 4. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengisi dulu judul, abstrak, dan kata kunci artikel final. Yang sudah saya nyatakan ACC ya Bapak Ibu. Kalau yang sekarang jangan dulu diisi.
Nanti kalau sudah oke, aman, baru Bapak Ibu unggah ke tugas 4. Jadi sebelum mengunggah filenya, Bapak Ibu masukkan dulu judul, abstrak, dan kata kunci. Ada bagiannya nanti situ tertulis judul, abstrak, dan kata kunci. Ada kotaknya, sama seperti kalau memasukkan tugas-tugas biasa ya. Kemudian Bapak Ibu klik tugas 4 dan klik add submission untuk mengunggah filenya. Jadi bisa dengan mengklik file atau pada kotak file submission kita bisa klik file atau bisa kita tahan dan tekan ya. Sama seperti kayak Bapak Ibu mengirim tugas-tugas selama ini. Nah, ini khusus bagi mahasiswa yang sudah publikasi artikel. Sebenarnya kita bisa saja juga melakukan ini, cuma kadang kalau kita kirimkan ke jurnal, satu jurnal artikel itu, artikel yang sekarang kita buat ya, mau kita kirimkan, itu biasa prosesnya ada yang butuh sampai berbulan-bulan. Jadi jangan sampai kita tidak nutut dapat untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi lebih baik kita tempuh yang biasa-biasa saja, bukan yang publikasi artikel di jurnal. Ini khusus untuk yang publikasi artikel di jurnal ya, Bapak Ibu, kita skip saja. Kemudian, kalau sudah diunggah filenya, file artikel Bapak Ibu yang saya nyatakan sudah oke, maka Bapak Ibu bisa mengunggah lembar pernyataan bebas plagiasi. Di bawah sini ada template-nya. Jadi Bapak Ibu jangan ambil dari teman-teman ya. Ambil dari e-learning langsung template-nya. Lalu itu yang diganti diisi sesuai dengan nama dan judul Bapak Ibu. Lalu di print, ditempel materai 10.000 lalu ditandatangani di atasnya. Jangan pakai foto ya Bapak Ibu, ada juga biasa mahasiswa yang gunakan foto. Kalau materai digital boleh. Ada memang materai digital yang dibeli secara online. Tapi kalau tidak bisa ya Bapak Ibu tempel saja materai betulan lalu ditandatangani di atasnya. Lalu difoto, bisa difoto, bisa di-scan pakai cam scanner lalu diunggah kembali ke sini. Oh, itu aja. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan cara mengunggah tugas 4 ini? Bu Nurlin? Iya, Bu. Jelas? Iya. Tidak bertanya, Bu, hanya saya mau sampaikan, saya tidak bisa Ya. buka kamera jaringan saya di sini. Kalau saya buka kamera nanti tiba-tiba terlempar lagi kayak lalu, Bu. Oh, oke. Aman-aman, Bu. Ya. Iya, Bu, makasih. Ya. Bu Naomi, ada yang mau ditanyakan, Bu Naomi? Jelas ya? Ya, baik, Bu. Mungkin dari saya, Ibu, karena 2 kali pertemuan saya alami kendala jaringan Ibu, jadi saya tidak bisa masuk. Ketika saya masuk tidak bisa tersambung, Ibu. Oke. Tapi video sudah ditonton ya kan, Bu? Video Ya. TUEP 1, TUEP 2. Sudah, Ibu. Saya. Oke. Jadi itu fungsinya kita share videonya di grup dan di sini supaya Bapak Ibu bisa belajar mandiri kalau memang terkendala untuk ikut TUEP-nya. Oh, Bu Naomi belum bergabung di grup ya? Belum, Ibu. Saya belum bergabung, Ibu. Tolong segera bergabung ya Bu Naomi, karena setelah ini kita akan revisinya lewat WA. Tidak dimasukkan dulu di e-learning. Jangan masukkan dulu di e-learning Bapak Ibu, karena di situ ada batasnya 3 kali mengunggah. Jangan sampai lewat, jadi saya nyatakan aman dulu, baru bisa diunggah. Bu Naomi di message, di e-learning, sama di komentar tugas 2 dan 3 ada saya kirimkan nomor WA, Bu. Tolong dihubungi itu ya. Bisa langsung bergabung melalui link WA di situ atau bisa hubungi nomor saya yang saya berikan di komentar itu. Ya, Bu ya?
Ya, Bu. Ya, baik, Bu. Baik. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop dulu. Kita lanjut. Ke panduan karil. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, nah Bapak Ibu, panduan karil ini khusus untuk tugas 4, Bapak Ibu langsung di bawah samping sini kan kalau dibuka itu ada. Bapak Ibu langsung ketik halaman 39. Ya. Halaman 39. Ini ada struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Bapak Ibu bisa baca, dipahami baik-baik. Kemudian template yang saya berikan nanti ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di panduan karil ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagian pendahuluan itu berisi latar belakang yang menggambarkan pentingnya topik yang dibahas, tujuan penelitian, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan. Boleh jadi ada ruang lingkup, boleh juga tidak. Kemudian ada bagian isi atau pokok pembahasan yang Bapak Ibu sudah kerjakan di tugas 3, dan ada bagian penutup, memuat simpulan dan harapan. Tapi harapannya itu tidak seperti saran yang Bapak Ibu tuliskan di laporan PKP, tidak dibuat nomor 1, 2, 3 begitu. Sama seperti rumusan pertanyaan tidak dibuat sama seperti di laporan PKN ada PKP ada nomor 1, 2, 3. Kalau di karil ini harapannya, sarannya, kesimpulannya hanya dibuat dalam 1 paragraf. Sedikit saja. Formatnya Bapak Ibu kita menggunakan jenis huruf TNR, Times New Roman dengan ukuran 12. Ukuran kertas A4, di bagian nomor halamannya di bagian bawah tengah. Template yang saya berikan nanti itu sudah saya format, nomor halamannya sudah ada di bagian bawah tengah. Jadi Bapak Ibu tolong mengetiknya di template, karena itu sudah sesuai dengan panduan yang di sini. Jarak baris spasi 1,5 spasi, kemudian baris pertama menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dia dibuat rata kanan kiri. Kemudian biasnya batasnya margin atas kanan kiri bawah itu 2,5. Ini sudah saya settingkan juga di template-nya persis seperti ini. Jumlah halamannya 10 sampai 15 di luar cover dan daftar pustaka. Tidak usah digunakan cover ya Bapak Ibu. Tidak usah pakai cover. Jadi kayak tugasnya Bu Norlin kayaknya itu ya, yang masih ada cover, kita enggak pakai cover lagi Bu, kalau di karil ini. Nah ini sistematikanya ada judul, identitas penulis, abstrak dalam bahasa Indonesia disertai kata kunci. Tidak usah dilampirkan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Karena di sini tidak diminta juga. Boleh sebenarnya kalau sudah bagus. Tapi nambah kerjaan saya lagi Bapak Ibu. Karena tidak diharuskan kan. Kalau gitu saya mesti parafrasekan lagi. Saya mesti proofreadingkan lagi bahasa Inggrisnya. Kalau Bapak Ibu melampirkan bahasa Inggris. Sementara di sini tidak diwajibkan. Jadi tidak usah. Ada pendahuluan, ada metode. Nanti akan kita bahas. Atau kerangka pikir kalau bukan dari PTK. Tapi kan kita semua pakai PTK ya, pakai hasil penelitian dari PKP. Jadi kita hanya memuat ini yang di atas. Menuliskan metode penelitian yang bersumber dari hasil penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan seperti yang Bapak Ibu sudah buat di tugas 3, simpulan dan saran serta daftar isi. Kemudian ini ada penjelasan dari setiap komponen artikel untuk judul, menggambarkan keseluruhan topik kajian,
tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul, maksimum terdiri atas 20 kata. Kalau yang punya kita sudah aman ya Bapak Ibu, maksimal 20 kata. Punya Pak Ansar 20 kata, pas. Cara penulisan judul artikel menggunakan Times New Roman 14, letaknya di tengah-tengah halaman. Kalau lebih dari satu baris, maka jarak antar barisnya itu 1 spasi. Ini sudah saya aturkan juga di template. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Huruf pertama pada setiap kata dalam judul ditulis menggunakan huruf kapital, ya, menggunakan huruf besar. Ups, maaf. Menggunakan huruf besar kecuali kata depan dan kata penghubung. Jadi kalau dan, atau, pada, itu huruf kecil saja, Bapak Ibu. Kalau yang lain-lainnya pakai huruf besar. Huruf awalnya saja, bukan semuanya huruf besar. Lalu nama penulis, TNR 11, nama penulis terdiri dari nama Bapak Ibu. Yang pertama nama Bapak Ibu, kemudian nama tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua. Jadi saya, dan bisa juga nama ditambahkan nama dosen PKP-nya ya, tanpa mencantumkan gelar akademik. Jadi doktor, dokteranda, SPD, MPD itu tidak dituliskan Bapak Ibu. Hanya nama saja. Contohnya saya, hanya nama saya saja, Siti Fitriani Saleh. Begitu juga dosen PKP Bapak Ibu dicantumkan namanya tanpa gelar. Kemudian nama program studi, fakultas dan perguruan tinggi mahasiswa dan pembimbing ditulis di bawah nama semua penulis artikel. Ini sudah ada disettingkan di template-nya. Lalu kita tulis abstrak, abstraknya itu maksimal 200 kata, minimal 150. Isinya ada latar belakang satu baris saja, ada tujuan penelitian, metode, hasil sedikit saja, dan implikasinya. Jadi dia hanya 150 sampai 200 kata. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana cara melihat katanya, jumlah katanya. Tidak usah dihitung 1, 2, 3, 4. Sama ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat, ada semua kok fasilitasnya. Ditulis dalam bahasa Indonesia. Khusus jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasi pada jurnal internasional, maka ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, kita kan tidak kejar target yang ini ya. Jadi kita tulis dalam bahasa Indonesia saja abstraknya. Lalu menggunakan TNR ukuran 11 dan dicetak miring dengan jarak baris 1 spasi. Di bawahnya dilengkapi dengan kata kunci yang diambil dari judul kita, ada kata-kata penting di situ, itu yang dijadikan kata kunci. 3 sampai 5 kata. Lalu pendahuluan, kemudian masuk ke metode, ini akan kita kupas lebih jauh nanti di template. Hasil dan pembahasan, simpulan dan saran atau rekomendasi, lalu daftar pustaka. Ingat Bapak Ibu, penulisan daftar pustakanya ada di halaman, ini masih pengutipan, parafrase. Nah ini, mulai di halaman 48 sampai 52 kalau saya tidak salah. Penulisannya mengikuti format yang ada di sini. Pengutipan juga. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di TUET 1, 2, dan 3, itu semua digunakan di sini sekarang ya Bapak Ibu. Oke, saya stop share untuk panduan. Kita masuk ke template, langsung ke template-nya. Ups.
Oh, Bu Resi saya belum periksa punyanya ya sama Bu Ersanta. Menyusul ya, Bu. Sisa 2 ini yang belum saya periksakan. Bapak Ibu yang lain sudah lampu hijau untuk lanjut ke tugas 4, tapi sekali lagi saya ingatkan jangan diunggah dulu di tugas 4. Jangan dulu tulis judul, abstrak, dan kata kunci di tugas 4. Jangan dulu. Setelah saya nyatakan oke, aman, baru diunggah. Baru dimasukkan judulnya, abstraknya, dan kata kuncinya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ya, Bu, Ibu. sudah. Oke, baik. Ini judul. Saya bukakan dulu tab atasnya ya. Di sini terlihat jaraknya 2,5 kanan, 2,5 kiri, dari atas juga 2,5, bawah juga 2,5. Kemudian nomor halamannya di tengah-tengah, bawah tengah. Sudah ada semuanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetik di sini, sama seperti tugas 1, 2, 3, Bapak Ibu tinggal mengetik di formatnya. Sudah sesuai template-nya. Kemudian tadi di panduan katanya judul itu menggunakan Times New Roman 14. Ini saya coba blok ya. Di atas ini terlihat Times New Roman 14. Jadi ini sudah sesuai ketentuan. Bapak Ibu tinggal ketikkan judul di sini, lalu hapus tulisan ini. Kemudian Bapak Ibu tuliskan nama di sini. Misalnya Ibu Naomi Lewanak, ditulis gitu ya. Ibu Naomi Lewanak. Kemudian Bu Naomi dosen PKP-nya siapa namanya? Masih ingat? Ya, masih Ibu. Pak Bronto Asmoro, Ibu. Oke. Jadi di sini ditulis Bronto Asmoro tanpa gelar. Ya, Bapak Ibu, Bronto Asmoro tanpa gelar. Jangan dihapus nomor yang kecil-kecilnya ini. Jangan dihapus karena ini menunjukkan penulis pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian nama saya Siti Fitriani Saleh tanpa gelar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, nama penulis di artikel itu tidak menggunakan gelar. Kemudian untuk penulis pertama dan kedua itu prodinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Terbuka. Tetap seperti ini. Kecuali kalau Bapak Ibu tahu dosen PKP-nya apa nama prodinya boleh ditambahkan di nomor 2. Tapi kalau tidak kita pakai FKIP UT saja. Untuk saya sendiri ditulis seperti ini Bapak Ibu, Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Lalu email Bapak Ibu ditulis di sini. Kalau Bapak Ibu punya email student UT itu yang digunakan. Kalau tidak bisa menggunakan email biasa. Tidak ada masalah yang di email ini. Boleh gunakan email student, mahasiswa, atau yang dari UT ya, atau bisa juga menggunakan email biasa Bapak Ibu. Email Bapak Ibu saja ya, email dosen tidak dituliskan. Lalu abstrak. Nah, kita lihat abstraknya, saya blok dulu. Di atas ini tertulis Times New Roman 11. Sudah sesuai dengan ketentuan di panduan Karil tadi. Kalau mau melihat sudah berapa kata ya, ini diblok saja semua abstraknya, diblok. Lalu di bawah sini kelihatan ya Bapak Ibu, berapa angkanya yang di bawah sini terlihat? Ada yang bisa sebut? 42, Bu. 42. Jadi jumlah kata yang di sini 3 baris ini sudah 42. Minimal abstrak itu 150 kata dan tidak boleh lebih dari 200 kata. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, tidak perlu dihitung satu-satu kata-katanya, tinggal di blok. Lalu Bapak Ibu lihat di bagian bawah sini. Setelah itu
Ini, Bapak Ibu tuliskan latar belakang permasalahan paling 1 atau 2 baris latar belakangnya, lalu tujuan, metode sedikit saja, dan hasilnya seperti apa. Lalu di bawahnya kita tuliskan kata kunci. Kata kunci yang disusun berdasarkan abjad. Jadi kalau misalnya Pak Ansar kan judulnya meningkatkan pemahaman materi dena dan arah mata angin. Pembelajaran tematik, jelajah sekolah. Boleh jadi kata kunci itu. Pembelajaran tematik, jelajah sekolah, materi dena, materi arah mata angin, itu bisa jadi kata kunci. Kemudian masuk ke pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah boleh ada, boleh juga di skip, langsung kita masuk ke tujuan, keterbatasan tulisan, serta dikutip, ada kutipan dari ahli. Nah, semua yang Bapak Ibu sudah buat di tugas 1 dan 2 itu bisa masukkan di sini. Gitu. Kan semuanya terkait dengan judul kita. Jadi bisa dijelaskan di sini. Ini penjelasannya. Di paragraf pertama Bapak Ibu bisa tuliskan penjelasan pentingnya mata pelajaran atau materi pelajaran. Misalnya tentang tadi topiknya Pak Ansar, denah dan arah mata angin. Oh, denah dan arah mata angin itu penting diajarkan kepada siswa karena titik-titik gitu. Kutiplah pendapat orang. Ini contoh yang saya berikan. Jadi yang merah-merah ini contoh ya Bapak Ibu. Kalau sudah ditulis, Bapak Ibu mengetik sesuai dengan punya Bapak Ibu, hapuslah ini. Contohnya di sini, bilangan caca dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghitung banyak piring di atas meja, kita menggunakan bilangan caca. Saleh 2019 menyatakan bahwa bilangan caca terkait erat dengan kehidupan manusia. Nah, ini kan yang diambil dari tugas 1-2 kita. Gitu. Jangan lupa yang dikutip ini, Saleh ini harus Bapak Ibu tuliskan di daftar pustaka. Jadi harus sinkron antara apa yang dituliskan di sini, ada nama kita tuliskan di sini, maka harus juga ada nama itu tertera di daftar pustaka kita. Kemudian, kalau sudah dijelaskan pentingnya mata pelajaran ini, jelaskan lagi tentang mata pelajaran ini diperkuat dengan data studi pendahuluan. Contohnya ini, siswa cenderung bosan belajar matematika dan merasa matematika itu sulit. Atau mungkin di PKN, punya Bu siapa kemarin ya, yang PKN, Bu Ersanta ya. Itu bisa dituliskan apa masalahnya di situ ya. Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan guru, nilainya belum mencapai KKM. Misalnya, ini hasil wawancara kita dengan di sekolah. Sebagian besar siswa menyatakan matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, ini saya kutip nih dari artikel orang lain. Bapak Ibu lihat kembali, tugas 1-2 mana ya di antara ini yang bisa saya ambil. Kalau tidak ada, boleh cari kembali lagi di Google Scholar. Silakan cari. Lalu penjelasan solusi untuk mengatasi masalah, diperkuat data keberhasilan penelitian terdahulu. Contohnya Pak Ansar kan mengambil tracer Hunt. Nah, jelaskanlah tracer Hunt itu seperti apa. Pendapatnya siapa yang menjelaskan bahwa tracer Hunt itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Kan Pak Ansar sudah mengambil ya di tugas 1-2 sudah ada tuh saya lihat. Atau contoh lain, Bu Naomi, metode demonstrasi berbantuan media kelereng. Nah, di paragraf ini dijelaskan metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Menurut pendapatnya siapa? Lalu pendapatnya siapa yang menyatakan kalau kita menggunakan media konkret seperti kelereng itu bisa membuat siswa lebih paham gitu. Itu yang dituliskan di sini. Setelah itu
di bawah terakhir sekali bagian pendahuluan kita tuliskan rumusan masalah dan tujuan atau fokus tulisan atau keterbatasan tulisan. Tulis tujuan saja Bapak Ibu dan cukup satu untuk artikel ini. Cukup satu tujuan. Beda kalau di laporan PKP minimal 3 begitu ya. Kalau di sini satu saja. Ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu tuliskan di tugas 1. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya kasih kesempatan dulu Bapak Ibu bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Saya, Bu. Bu. Silakan Pak Ansar dulu ya, lalu Bu siapa tadi nih? Bu Suryana ya. Silakan Pak Ansar. Saya izin bertanya, Bu, di bagian pendahuluan, apakah ada ketentuan di situ, misalnya pada pendahuluan itu harus berapa kata atau tidak harus berapa kutipan yang diambil? Apakah ada batasannya, Bu, atau tidak? Terima kasih. Baik, baik. Tidak ada batasan halamannya ya Pak, dan batasan kutipan juga tidak ada. Yang ada bahwa kita menggunakan minimal 10 daftar pustaka dari artikel atau dari buku. Nah 10 ini dia tersebar di pendahuluan ada, di metode juga mungkin saja ada satu artikel yang kita kutip atau buku yang kita kutip tentang PTK ya. Lalu di hasil dan pembahasan itu juga ada yang kita kutip. Jadi 10 minimal 10 ini ada di semua bagian. Lebih dari 10 boleh. Begitu Pak. Jadi boleh saja di pendahuluan ada 8 mungkin atau 7 atau 5. Kalau kita di pembahasan ada banyak, boleh Pak. Bebas. Lebih juga boleh. Terima kasih banyak, Bu. Baik. Selanjutnya Bu Suryana, silakan. Sama tadi, Bu, sama pertanyaannya Pak Ansar. Oh, oke. Berarti sudah aman ya. Pak Saminuddin, ada yang mau ditanyakan Pak Saminuddin? Tidak ada? Iya. Oke. Ibu Nursiah, ada yang mau ditanyakan Bu Nursiah? Halo Bu Nursiah. Iya, Bu. Ada yang mau kita tanyakan? Ini tugas saya, Bu, yang tugas 1-2. Iya. Saya gabung, Bu. Kirim di tugas 3. Iya, sudah saya lihat, Bu. Oh, iya, Bu. Makasih. Iya. Tapi untuk Iya, sebentar Bu. akan kita bahas tugas tak, Budi. Iya, Ada Bu. banyak Iya, Bu. yang Iya, Bu. perlu diperbaiki. Makasih. Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih. Bu Ersanta, ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, saya lanjut. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan di sini, saya lanjut ke metode. Nah, di metode, Saya dulu, Bu. Bapak. Ibu Kenapa? Norlin, Ibu. Oh, silakan Bu Norlin. Iya. Saya mau bertanya, Bu, tapi bukan tentang ini dulu yang saya mau tanyakan. Oke, silakan. Bagaimana dengan tugas saya yang sebelumnya? Apakah masih ada yang saya koreksi biar Ibu kasih tahu saya di WA? Itu saja, Oh Bu. iya, sebentar Bu. Perbaiki. Setelah Iya. ini kita akan bahas tugas-tugas. Ya Bu ya? Oh, baik. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita lihat metode Bapak Ibu ya. Di bagian metode, Bapak Ibu tuliskan. Kan di laporan PKP juga sudah ada ya tentang metode. Tapi di sini ditulis singkat saja Bapak Ibu. Singkat saja. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian PTK. Nah, di sini kita mengutip lagi ya Pak Ansar ya. Misalnya PTK itu apa pengertiannya? Mungkin diambil dikutip dari Creswell atau biasanya tuh dari bukunya Prof. Suharsimi Arikunto atau bukunya Prof. Sugiono. Tidak ditulis Prof.nya ya. Suharsimi saja, Suharsimi Arikunto. Oh, berarti Arikuntonya saja. Arikuntonya saja, Sugiononya saja. Yang menjelaskan PTK itu adalah ini. Tahapannya ada 4, penelitiannya menggunakan 2 siklus. Bapak Ibu semuanya pakai 2 siklus kan ya. Siklus pertama dilakukan berapa kali pertemuan. Boleh dilengkapi dengan tanggal berapa pelaksanaannya.
Lalu kita lanjut ke subjek penelitian. Di sini dijelaskan tentang siswa Bapak Ibu, kelas berapa. Kalau misalnya kelasnya paralel, oh kelas 2, 2 apa? 2A atau 2B. Kemudian ada berapa orang siswanya, berapa laki-laki, berapa perempuan. Untuk siswa ini boleh Bapak Ibu buatkan tabel. Tabel banyak siswa dengan jenis kelaminnya boleh. Jangan lupa tuliskan judul tabel dan nomor tabel kalau dibuatkan tabel. Nah, lokasi penelitian, Bapak Ibu tuliskan nama sekolah Bapak Ibu, alamatnya di mana gitu. Ini kan menurunkan plagiasi Bapak Ibu, karena sekolah Bapak Ibu beda-beda, alamatnya beda-beda. Prosedur penelitian tahapan PTK itu dijelaskan di sini, bahwa di tahapan PTK ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Tapi tidak diuraikan isinya. Isinya nanti di hasil dan pembahasan. Jadi hanya diuraikan dasar-dasarnya saja di tahapan PTK. Teknik pengumpulan datanya, Bapak Ibu mengumpulkan data pakai apa? Apakah menggunakan tes hasil belajar? Apakah Bapak Ibu menggunakan lembar observasi untuk mengamati sikap aktivitas siswa? Atau kalau misalnya Ibu siapa kemarin yang sosial emosional ya? Oh, Ibu Magdalena. Ibu Magdalena enggak masuk ya? Ibu Magdalena misalnya membahas sosial emosional, mungkin menggunakan lembar observasi atau angket, itu dijelaskan di sini. Lalu teknik analisis datanya, apakah Bapak Ibu menggunakan persentase atau KKM? Kalau KKM, standar KKM-nya berapa? Standar berapa yang dinyatakan siswa itu tuntas? Hasilnya belum dituliskan di sini bahwa ada sekian orang yang tuntas, sekian yang belum, tidak. Hanya ditulis berapa standar tuntasnya, KKM-nya. Nanti hasilnya di bagian bawah. Oke, ini. Hasil dan pembahasan yang sudah Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan template tugas 3. Ada siklus. Jadi yang di tugas 3 itu kalau sudah aman, oke, tinggal di copy masuk saja ke sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ada di bawah sini. Penafsiran dan argumentasi. Ini masih ada beberapa yang kurang di bagian pembahasannya, Bapak Ibu. Jadi ada nama orang yang sudah melakukan penelitian serupa dan ternyata berhasil, lalu kita sampaikan di sini bahwa temuan penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Schwab tahun 2022 yang menemukan bahwa penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar dari sekian menjadi sekian. Jangan lupa Schwab ini ditulis di daftar pustaka. Nah, di di metode ini kan kita bisa tambahkan tabel, bisa juga kita tambahkan gambar siklus PTK. Saya tambah ya. Bisa ditambahkan gambar siklus PTK. Kan ada itu ya Bapak Ibu, bisa dilihat di buku atau di artikel. Itu bisa kita screenshot, masukkan ke sini. Jangan lupa tulis sumbernya. Sumber. Nah, di bawah sini ada contoh. Kalau Bapak Ibu membuat tabel, contohnya tadi tabel jumlah siswa. Atau tabel di hasil ada tabel data nilai siswa. Tulis nomornya. Ada nomor tabel, nomor 1, 2, 3. Lalu ada judulnya. Nilai siswa siklus 1 misalnya. Atau demografi siswa artinya data siswa begitu. Boleh demografi, boleh data siswa. Yang jelasnya tabel kita harus ada nomor, ada judul. Kalau gambar, misalnya Bu Resi ya, ada gambarnya saya lihat, gambar kegiatan pembelajaran, maka gambarnya ditaruh di tengah-tengah,
ada judulnya di bawah gambar itu. Ada nomor dan ada judul gambar. Jadi bedakan betul ya Bapak Ibu, kalau tabel, judulnya itu di atas tabel. Kalau gambar, judulnya itu di bawah gambar. Kemudian simpulan dan saran yang disimpulkan dari hasil artikel kita, ditulis di sini. Kemudian daftar pustaka. Ingat penulisannya Bapak Ibu, minimal 10 ya. Minimal 10 dari 10 tahun terakhir. Kemudian penulisannya urut abjad. Urut abjad. Ini saya tidak urut karena saya gabungkan antara buku dan artikel. Tapi kalau Bapak Ibu tidak usah dipisah gini. Digabung saja semua, tapi dia terurut abjad. Jadi kalau judul buku, sekali lagi saya ingatkan di TUEP 2 sudah kita bahas, ya TUEP 3 juga sudah kita bahas, tapi saya ingatkan lagi nih. Penulisan nama, kalau nama saya Siti Fitriani Saleh, berarti apa yang ditulis di sini Bapak Ibu? Saya contohkan ya, Siti Fitriani Saleh. Apa yang saya tulis? Saleh. Kemudian S titik F titik. F. Iya, begitu ya. Kita coba lagi satu, Bu Naomi. Naomi Lewanak. Ini kita tulis bagaimana, Bu Naomi? Kalau misalnya ya ada tulisan Bu Naomi yang kita kutip. Bagaimana? Hasilnya Lewanak. Oke, betul sekali. Jadi kita tulis Lewanak, N, ya. Tahun misalnya 2023. Begitu. Ya, Bapak Ibu, perhatikan betul penulisan daftar pustakanya. Dan apapun yang dituliskan di artikel kita harus muncul namanya juga di daftar pustaka. Sebaliknya, kalau ada di daftar pustaka berarti harus muncul juga ada yang kita kutip di dalam artikel kita. Kalau tidak ada ya enggak usah dipakai Bapak Ibu, dihapus gitu. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti akan saya kirimkan ini. Ya, ke grup. Saya stop dulu. Kita lanjut ke hasil Turnitin. Sebentar. Ibu, Ya, Ibu saya izin bertanya. silakan Bu Ersanta. Jadi tadi kan Ibu terangkan kalau misalnya PTAP itu kan dijelaskan apa itu PTAP, PTP apa tadi? PKP, PKP itu iya itu apa? Berarti Penelitian itu tindakan pendapat kelas. Iya benar. Itu berarti pendapatnya yang kita ambil itu dimasukin juga kan Bu ke daftar pustaka Bu? Iya, betul sekali Bu, betul. Iya Bu. Oke Bu. Jadi Bapak Ibu cari PTK silakan lihat di Google Scholar. PTK penelitian tindakan kelas, carilah orang yang menjelaskan tentang PTK itu atau cari buku tentang PTK. Buku dari ini juga boleh. Dari e-learning. Di RBV juga itu kan banyak buku Bapak Ibu. Di RBV, di Pustaka UT. Bapak Ibu silakan gunakan itu. Pustaka UT. Meskipun ada beberapa buku yang memang lebih dari 10 tahun terakhir, tapi karena dia internal punya UT, maka masih boleh dimungkinkan itu. Ya, manfaatkan betul Pustaka UT. Jadi misalnya Bu Ersanta lihat, oh ada penjelasan PTK di bukunya Suharsini Arikunto. Gitu. Berarti dikutiplah Arikunto 2017 menjelaskan PTK adalah begini. Di daftar pustaka ditulis Arikunto, S 2017. Gitu. Oke, Bu Ersanta? Baik Ibu. Oke. Selanjutnya saya akan perlihatkan tugas Bapak Ibu.
Kok format tugas 2, tugas 3 nih. Oke, untuk Pak Ansar sudah hijau, judulnya sudah 20 kata, Turnitinnya oke Pak Ansar, sudah sisa 17%, nanti akan saya kirimkan ya. Dan ada beberapa bagian di apanya Pak Ansar ini yang perlu diperbaiki. Saya langsung perlihatkan saja dulu ya. Punya Pak Ansar. Saya contohkan. Saya contohkan dulu punya Pak Ansar ya, Bapak Ibu. Dia namanya yang pertama di sini. Ini hasil Turnitin yang saya cekkan. Untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti Karil PKP mungkin sudah pernah lihat ya hasilnya. Tapi kalau di UT sekarang itu dia tidak pakai Turnitin, dia pakainya drill bit kalau saya tidak salah. Tapi hasilnya insya Allah tidak jauh beda dengan yang dicekkan di saya. Pengalaman yang lalu gitu. Paling bedanya hanya 1%, 2%. Nah, yang berwarna-berwarna ini berarti mirip dengan punya orang lain. Tapi kalau sedikit-sedikit begini warnanya it's okay, tidak masalah Bapak Ibu. Buktinya tadi hasil akhirnya Pak Ansar hanya 17. Sementara standar kita 30, maksimal 30. Berarti masih di bawah, masih jauh di bawah. Masih setengahnya lah di bawahnya. Ini. Karena Pak Ansar menulis sesuai dengan apa yang terjadi di kelasnya, maka kita lihat banyak yang putih-putih di sini, bersih, tidak berwarna-warni. Yang bikin pusing tuh kalau berwarna-warni. Bukan jadi dunianya indah, penuh pelangi, tapi aduh banyak miripnya dengan yang lain. Ini bersih ya, bersih. Duh, dong saya gatal. Ini daftar pustakanya tidak termasuk. Jadi kita ada memang filternya di exclude. Daftar pustaka itu tidak akan terhitung Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu masukkan ke sistem UT terus daftar pustakanya terhitung, berarti Bapak Ibu salah mengetikkan daftar pustaka. Sehingga sistem tidak bisa membaca itu sebagai daftar pustaka. Tapi kalau memang pengetikan daftar pustaka kita betul-betul rapi, sesuai di template ya Bapak Ibu, dia menjorok ke dalam begitu, maka akan dibaca oleh sistem bahwa oh ini daftar pustaka, berarti tidak dihitung plagiasinya. Karena kan kita tidak mungkin merubah nama orang, tidak mungkin merubah judul tulisan orang. Nah ini hasilnya 17%. 15% dari internet, 9 dari publikasi, dan 4 dari tugas siswa atau mahasiswa. Nih yang warna merah tadi di atas itu dia ditemukan mirip dengan jurnal di Ubaraja ya, gitu semua. Sedikit-sedikit kok, enggak banyak ini. Nih, exclude code off, exclude matches off, tapi saya exclude bibliografi. Artinya saya minta Turnitin ini untuk tidak memasukkan daftar pustaka. Dan karena pengetikan daftar pustakanya Pak Ansar sudah rapi, maka dia terbaca. Kalau tidak, merah semua nih punya daftar pustaka Pak Ansar. Karena dia kan pasti sama dengan punya orang. Karena memang punya orang kan daftar pustaka itu. Oke, itu untuk Turnitin. Punya Bapak Ibu juga yang lain sudah saya cek Turnitin kan. Nanti kita akan lihat masing-masing. Kemudian saya mau share tugasnya Pak Ansar.
Bapak Ibu, jadi setelah ini kita akan japri-japrian di WA ya. Jadi Bu Naomi tolong gabung di grup WA supaya saya bisa langsung komunikasi dengan Bu Naomi. Akan saya kirimkan file koreksian dari saya. Dan di file itu, kalau dibuka lewat HP, biasanya di bagian bawah ada kotak-kotak kecil seperti ini, Bapak Ibu. Kotak kecil seperti ini ya, itu mesti diklik supaya muncul tulisannya. Tapi sangat terbatas, saya pernah pakai HP, dia terbatas sekali. Akan lebih bagus kalau Bapak Ibu membukanya lewat laptop, sehingga muncul di samping kanan seperti ini. Oh, ada catatannya di sini. Ada catatannya di sini. Kalau sudah diperbaiki, bisa delete read. Ya. Jadi kalau ininya sudah diperbaiki atau bisa langsung saja dihapus ini. Kalimat ini yang berwarna langsung dihapus, maka akan terhapus tuh catatan di sampingnya. Tapi ingat kalau sudah diperbaiki ya Bapak Ibu. Jadi diperbaiki dulu dan ingat selalu akan saya sampaikan, tuliskan catatan di samping-samping sini. Kita mulai dari awal untuk Pak Ansar. Ini tambahkan cerita khas kelas Bapak ya. Misalnya ini kan bagian pelaksanaan tindakan. Sedikit sekali nih Pak Ansar. Masih bisa ditambah beberapa halaman punya Pak Ansar. Untuk mengurangi data sebentar yang dibawa. Ada yang saya minta untuk dihapus saja itu. Diganti. Jadi di kelas Bapak dibagi jadi berapa kelompok. Lalu titik-titik mana yang mereka lakukan penjelajahan. Misalnya di depan kelas atau di pojok kelas atau di perpustakaan, lalu titik mana lagi setelah dari perpustakaan mereka diarahkan ke WC kelas, WC sekolah atau ke kantin sekolah, itu diceritakan ya Pak. Jadi lebih detail lagi. Kalau memang belum lengkap ceritanya, Bapak Ibu mau tambahkan kegiatan di sekolah, kan Bapak Ibu punya sekolah masing-masing, it's okay. Masih bisa. Kalau dirasa, aduh ini apa ya? Kok saya lupa ya bagaimana kegiatannya anak-anak? Boleh, silahkan Bapak Ibu. Ditambahkan lagi kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk bisa mendapatkan cerita yang bagus, yang cerita yang sesuai. Karena kalau kita tidak melakukan, itu biasanya sulit bercerita Bapak Ibu. Oh iya, ini kok ada ini Pak Ansar. Padahal ini kan bukan kutipan. Kemudian tabel, ingat ya tadi saya sudah sampaikan tabel diberi nomor dan judul, ditulis di atas tabel. Kemudian tabel ini untuk Bapak Ibu yang lain tolong diperhatikan juga ya. Tidak usah dituliskan di dalam artikel kita yang ini. Karena dia nambah-nambah halaman Pak. Jadi ini bisa disingkat saja menjadi tabel 1 misalnya. Kalau tidak ada tabel di atas ya, tapi kalau ada berarti dia bisa mungkin jadi tabel 2. Kalau di metode Pak Ansar menjelaskan berapa siswa perempuan, siswa laki-laki berapa, berarti ini jadi tabel 2. Tabel 2 data ketuntasan misalnya ya, ketuntasan siswa di siklus 1. Lalu kita buatlah tabelnya. Oh ini tengah ya. Kita buat tabelnya. Ada kategori. Nilainya 0 sampai 75. Jangan ikut yang ini ya Bapak Ibu, sesuai saja dengan punyanya Bapak Ibu, KKM-nya. Kategorinya kalau 0 sampai 75 itu berarti tidak tuntas. Jumlah. Ada berapa yang tidak tuntas? Oh di siklus 1 masih ada 10 orang. Terus 76 sampai 100 itu dikategorikan tuntas.
Ada berapa yang tuntas? Oh, ada 12. Di bawah sini jumlah lagi. Oh, sorry. (22). Oh, jumlah siswa kita ada 22 orang. Ternyata ada 10 yang tuntas, 12 yang tidak tuntas. Kalau mau dituliskan persentasenya, boleh ditambah lagi. Persentase. Berapa tuh kalau 10 dengan 22? 10 bagi 22, 45%. 45,45%. Persentase, ya. Berarti di sini jadinya 50. Bukan ya. 55. 55,55. Sorry. Benar ya? Oh, 54, sorry. Kok 54 sih? 54. Nanti dilihat Pak Ibu, 99. Oh iya, 100 ya. Tentu jumlahnya jadinya 100. 99, 100. Contohnya ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini dirapikan saja nanti. Dia propertiesnya mestinya tengah gitu. Silakan dirapikan. Tidak harus begini ya Bapak Ibu. Sesuai saja dengan data Bapak Ibu yang ada di laporan PKP. Tapi dibuat lebih sederhana. Jadi bukan yang semua nama mahasiswanya nama siswanya dituliskan. Nah, boleh juga kalau Bapak Ibu mau menambahkan diagram. Ini ada diagramnya tidak? Acak. Kita tambahkan diagram gitu ya. Sesuai dengan data kita. Ini saya buat sembarang aja ya Bapak Ibu. Nah, kalau diagram seperti ini, saya coba perbesar. Diagram seperti ini kan dia gambar, berupa gambar ya. Jangan lupa tulis gambar 2 data siswa di siklus 1. Kok data ya? Data hasil belajar siswa di siklus 1. Kemudian catatan lain untuk Pak Ansar. Oke, nah Pak Ansar dilupa lagi nih materi yang di web 12 penulisan. Kalau Firdaya Yu Fitri kan berarti Fitri saja, Ardipal saja. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Silakan diperbaiki. Ini juga ya, jadi kalau mirip dengan yang di atas, saya tidak ulangi lagi komentarnya. Tinggal Bapak Ibu perbaiki. Oh ya, yang ini kan menunjukkan bahwa hasil temuan Pak Ansar itu sama dengan penelitiannya Muhammad Liwa Ilhamdi. Ini di bagian bawah ditulisnya Pak Ansar sebagai bagian dari pembahasan. Setelah refleksi baru kita bahas ini. Di bagian sini. Setelahnya refleksi ini baru ini dipindah ke bawah sini. Kemudian ada juga tadi tuh
Saya sampaikan dia sebenarnya bisa masuk di bab 1. Bab 1, maaf, di pendahuluan. Enggak ada ya, kemarin saya sempat lihat. Daftar pustaka ingat urut abjad ya, urut abjad. Jadi huruf A dulu, alifah dulu, kemudian Ekowati, Fitri, dan seterusnya. Kita coba lihat alifah. Nah, alifah cuma ada di daftar pustaka, tidak ada di kutipan Pak Ansar. Berarti ini ndak boleh ya. Nanti Pak Ansar cari apapun yang ada di atas kayak Ilhamdi tadi, itu mestinya ada di sini. Tapi ternyata tidak ada. Nanti diperbaiki ya Pak Ansar. Siap, Bu. Saya stop share dulu nih. Yang masuk lagi? Enggak ya. Terus saya kembali share. Tugas. Untuk Bu Ersanta, mohon maaf saya belum cek tugas 3-nya ya. Nanti akan saya kirimkan Bu Ersanta. Pak Ilham, Bu Juli tidak mengumpulkan tugas 3. Untuk yang tidak mengumpulkan tugas 3 ini saya belum lihat ada perpanjangan. Sementara kalau tidak mengumpulkan tugas 3 itu tidak bisa lanjut ke tugas 4. Tapi kayaknya tidak ada perpanjangan. Beda kemarin kayak tugas 3, tugas 2 ya ada perpanjangan. Untuk Bu Mahdalena, Turnitin 8%, tapi masih ada typonya, salah ketik itu yang perlu diperbaiki. Dan perlu dikurangi sebagian tulisannya, terlalu banyak punyanya Bu Mahdalena. Sudah 12 halaman, padahal baru hasil dan pembahasan. Bapak Ibu yang lain juga tolong diperhatikan, kita cukup 6-9 halaman untuk hasil dan pembahasan. Sisanya kita sisakan untuk pendahuluan metode. Itu. Pendahuluan dengan abstrak biasanya kita dapat sampai 2 halaman, digambah dengan metode, jadi dapat 3 halaman tuh. Syaratnya jumlah halaman kita kan 10 sampai 15. Yang penting sudah lebih dari 10 halaman, sudah cukup Bapak Ibu. Bu Marta ini belum bergabung juga di grup WA. Bu Marta kalau misalnya melihat video ini, tolong di kolom komentar tugas saya dan di pesan saya kirimkan nomor WA saya dan link untuk WA grup. Mana-mana saja yang bisa dihubungi, tolong segera dihubungi supaya pembimbingannya bisa berlanjut. Judul Bu Marta itu lebih dari 20 kata. Ada saya revisi sedikit di sini, tahun pelajaran tidak usah dimasukkan. Beda kalau di laporan PKP. Kalau laporan PKP memang dituliskan mungkin ya tahun pelajaran, tapi kalau di Karil tidak dituliskan. Turnitinnya masih sangat tinggi Bu, 82%. Tolong diikuti, nanti kalau sudah bergabung baru kita bimbing baik-baik bagaimana caranya mengikutinya. Diikuti di format tugas 3 itu ada. Bercerita betul sesuai dengan kejadian di kelas. Itu untuk meminimalisir tingkat plagiasi yang tinggi. Ibu Naomi, tugasnya juga Bu Naomi tidak sesuai format tugas 3 ya. Judulnya direvisi, lebih dari 20 kata, ini judul yang ini yang diambil nanti. Peningkatan hasil belajar perkalian sederhana menggunakan metode demonstrasi berbantuan media kelereng di kelas 2 sekolah dasar. Jadi nama sekolahnya tidak usah diambil ya Bu Naomi untuk mempersingkat. Ini tinggal 16 kata. Ya. Turnitin Bu Naomi masih tinggi, 33%.
untuk hasil dan pembahasan Bapak Ibu saya standar 20%. Karena kita sisakan untuk pendahuluan dan metode dan kesimpulan itu sekitar 10% untuk dapat 30-nya. Di bawah dari itu mestinya, ya. Bu Naomi tolong diceritakan kejadian di kelas. Saya share dulu tugasnya Bu Naomi. On Turnitinnya. Bu Naomi sudah kelihatan namanya Ibu? Oh, Bu Naomi tidak ada ya? Oh, ya Allah muncul. Bu Naomi, oh maaf, saya kira Bu Naomi ada di sini. Berarti bukan Bu Naomi ya. Saya tutup dulu nih. Bu Naomi, Ibu Norlin ya, Bu Norlin yang tidak sesuai. Oh Bu Naomi Lewana, ada tadi. Terlempar ya mungkin. Lobet katanya HP-nya, Bu, jadi keluar. Oh, oke. Baik. Bu Naomi sudah, Ibu Norlin. Ibu Norlin ada ya? Oke, ada. Oke, Ibu Norlin. Tidak sesuai format tugas ya. Ini judul yang disarankan. Nanti saya kirimkan. Ini 19 kata. Turnitinya masih sangat tinggi, Bu. Begitu juga Bu Nursia. Ibu Norlin 63%, Ibu Nursia 68%. Saya share dulu punya Bu Norlin ya. Bukan yang ini. Bu Norlin. Ini punya Bu Norlin sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Di abstrak sudah berwarna-warni nih Bu Norlin. Pendahuluan. Kita sisakan banyak untuk pendahuluan karena itu biasa yang agak susah kita turunkan parafrasenya. Tapi kan Bapak Ibu sudah belajar parafrase. Ya, jadi kalau dilihat yang merah-merah begini bisa diparafrase. Hanya saja kalau di hasil dan pembahasan memang biasanya saya sarankan dia bersih tanpa kita parafrase. Karena itu memang punya kita, cerita kita gitu. Ini full Bu, penuh. Kalau seperti ini kan berarti diambil utuh dari punya orang lain dan jelas ini akan tinggi tingkat plagiasinya kalau kita ambil dari punya orang lain seperti itu. Jadi makanya di hasil dan pembahasan kita bercerita sendiri sesuai dengan apa yang terjadi di kelas kita. Itu sudah jelas akan berbeda dengan punya orang lain. Karena kalau kita mau gunakan parafrase berat Bu.
Terlalu banyak kata, kalimat yang harus kita ganti-ganti. Dan kita ganti pun, kemungkinan orang lain sudah mengambil kata ganti yang seperti itu. Jadi, parafrase itu sebenarnya jalan terakhir. Sebaiknya kita bercerita menggunakan kalimat kita sendiri, terutama di hasil dan pembahasan. Ini, di hasil saja semuanya sudah persis sama dengan punya orang, Bu. Ya, Bu Norlin, tolong diperhatikan, diulang ya, diulang ini, yang tugas 3-nya. Bercerita sesuai dengan kejadian yang di kelas Bu Norlin. Kalau memang sudah lupa-lupa gimana ini ya, Ibu bisa mengajar kembali di kelas, gitu. Lalu itu yang diceritakan ulang. Dan bisa sekalian juga ambil foto seperti nanti saya tunjukkan punyanya Bu Resi Rahayu. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu meskipun sudah dipaparkan tugasnya, karena kita bisa lihat tugas teman-teman yang lain yang bagus itu bisa dicontoh. Saya stop share yang ini punya Bu Norlin, punya Bu Nursia, tidak usah saya tampilkan ya. Tapi seperti itu juga punyanya Bu Nursia, tinggi juga. Kita kembali ke sini, ke tugas. Bu Resi mohon maaf, saya belum, Bu Resi yang belum saya cek ya. Berarti punya Bu Suryana yang sudah saya cek. Belum saya cek Bu Resi sama tadi Bu Ersanta. Nanti akan segera saya cek dan saya kirimkan. Pak Saminuddin, ada Pak Saminuddin masih ada menyimak? Masih ada, Bu. Oke, Pak Saminuddin, aman, plagiasinya aman, hanya 13%, cuma masih sedikit tulisannya Pak Saminuddin. Proses pembelajaran di kelas itu perlu diceritakan lebih detail ya Pak Saminuddin. Iya, Bu. Ikuti yang saran saya tadi yang di tugas 3 itu. Ya, Bu. Saya share dulu nih punya Pak Saminuddin. Ini, siklus 1, kita kan bisa bercerita banyak di sini. Contoh tadi yang dipunya Pak Ansar, itu kan banyak ya. Siklus 2, di pojok baca, Pak Saminuddin bisa foto tuh pojok baca di kelas Pak Saminuddin. Iya, Lalu iya. dijelaskan buku-buku apa saja yang tersedia di pojok baca itu, berapa menit mereka membaca, apa yang terjadi, apakah semua anak sibuk membaca atau ada anak yang ternyata bermain-main di siklus 1 ya. Nah, nanti di siklus 2 apa tindakan kita karena ternyata masih banyak anak-anak yang main-main nih. Kita apakan supaya dia tertarik untuk membaca di pojok baca. Ya, Bu? Ya, Pak? Maaf. Iya, Pak? oke, Bu. Iya. Oke. Observasi dan evaluasi juga bisa dibuatkan tabel dan grafik seperti yang saya contohkan tadi untuk di tugasnya Pak Ansar. Bisa banyak ini Pak Saminuddin ya. Iya. Oh, ini ada tabel yang Pak Saminuddin buat tapi untuk di rangkumannya ini nanti bisa dipisah. Berapa di siklus 1, kategorinya kan ada sedang, tinggi, berarti tentu ada kategori. Biasanya yang beginian 5 kategori. Munculkan 5 kategori itu. Berapa siswa yang dapat kategori tinggi di siklus 1, berapa yang sedang, berapa yang rendah. Kemudian ini oke, ada pembahasan. Kita tidak tulis dia penelitian yang relevan, tapi sebagai pembahasan. Nanti kita bahas lagi yang ini. Oke, Pak Saminuddin. Nah, Ibu Suryana. Bu Suryana ada ya? Ya, Bu. Oke. Judulnya sudah oke, 16 kata, Turnitinnya oke, 13%. Beberapa kalimat bisa dipindah ke pendahuluan. Oh, saya salah ingat tadi, bukan punya Pak Ansar ya. Punya Bu Suryana ternyata. Saya coba share dulu tugasnya Bu Suryana. Bapak Ibu yang lain bisa dilihat ya. Punya Bu Suryana.
Untuk artikel tugas 4 nanti Bu Suryana langsung diketikkan di template yang saya berikan ya. Jangan dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri nanti tidak sesuai ininya, template-nya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang lain bisa dilihat, ini Bu Suryana bercerita bagaimana di perencanaannya, sama kayak Pak Ansar tadi, lalu di pelaksanaan tindakan, guru membagikan cerita bergambar dalam bentuk cetak dan memandu siswa membaca bersama-sama. Nah itu, kalimat itu kan kalimat kita, cerita kita. Ini Bu Suryana juga menyebutkan mengenai isi cerita dengan bimbingan pertanyaan terkait tokoh, masalah, pesan moral, diskusi berlanjut dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Ini kita bisa ceritakan apa yang terjadi di siswa kita. Siswa ternyata menunjukkan ketertarikan dan saling berbagi pemahaman. Guru berkeliling, memberi arahan. Ibu Suryana melampirkan foto di sini. Nah, foto ini bisa diberi, bukan bisa ya, harus diberi nomor di bagian bawahnya. Dan, kok jadi kecil sekali tulisannya. Oke. Gambar 2 misalnya. Siswa mengerjakan, misalnya ya, siswa mengerjakan LKPD. Apa tadi? LK ya, LK. Lembar kerja. Misalnya, ingat Bapak Ibu, judul tabel di atas tabel, judul gambar di bawah gambar. Observasi dan evaluasi. Nah, ini ada kegiatan membaca bersama, diskusi kelompok, menulis ulang isi cerita dengan bahasa sendiri. Lalu diceritakan. Nah, ini juga punya Bu Suryana, tidak usah dituliskan namanya semua siswa ya. Tulis dibuat dalam bentuk tabel saja. Ada berapa siswa yang dikategori baik, cukup baik, dan kurang. Gitu, jumlahnya saja yang dituliskan. Lalu ada refleksi, masuk ke siklus 2, ada gambar lagi. Boleh dimunculkan grafiknya. Kayaknya ada ya punya Bu Suryana yang grafik. Nih, boleh dimunculkan seperti ini. Jangan lupa tulis judul gambarnya. Nah, ini yang punya Bu Suryana ini kan, Bu Suryana menyatakan, ada Rianti yang mengungkapkan bahwa media cerita bergambar mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks. Ini bisa dipindah ke pendahuluan, Bu. Ini kan pendapat ya, pendapat yang menjelaskan media cerita bergambar. Bisa pindahkan ke pendahuluan. Kalau yang di bawah sini, hasil penelitian orang lain yang ternyata menunjukkan media cerita bergambar ini bagus. Oh, ternyata sama dengan hasil penelitian saya. Atau ada yang berbeda dengan hasil penelitian terdahulu. Itu yang dimaksud pembahasan. Ini juga kosilah. Media visual membantu siswa memahami secara literal tapi juga inferensial. Ini bisa masuk di pendahuluan. Nanti Ibu Suryana lihat lagi ya mana-mana saja yang bisa masuk ke pendahuluan, mana yang tetap di bagian pembahasan sini. Daftar pustaka penulisannya belum rapi, nanti ikut yang di template ya penulisannya. Kemudian huruf A duluan, urut huruf abjad ya Bapak Ibu. Tapi untuk penulisan sudah oke. Pengaruh media cerita bergambar terhadap kemampuan siswa rempet tahun akademik. Nama jurnal sudah ditulis miring, oke. Dalam sudah diketik huruf kecil dalamnya. Dan huruf kecil, oke, aman. Pada masih ada yang terlewat, pada huruf besar, padahal pada itu kan huruf kecil.
Jelas ya Bu Suryana? Ya, Bu. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan. Saya lihat catatan saya dulu. Isi unggah file. Oh ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, tolong tugas 4 jangan diisi dulu sebelum saya nyatakan aman. Ya, karena kita dapat 3 kali kesempatan untuk mengisinya. Jadi lebih bagus aman kita submit, 1 kali dicek sama Drillbit, kalau oke, aman. Tapi mungkin saja tidak oke, diulang lagi, kita masih dapat jatah 2 kali setelahnya. Kemudian saran saya Bapak Ibu, hindari, oh ini saya stop share dulu. Hindari mengunggah file di weekend, hari Sabtu, hari Minggu, atau seperti hari ini hari libur nasional, hindari Bapak Ibu, karena biasanya sistem itu lagi padat-padatnya trafiknya. Dosen memeriksa, mahasiswa mengunggah tugas, sehingga kita kadang terkendala. Kalau sudah lebih dari 10 menit tidak muncul hasil drill bitnya, hasil turnitinnya, berarti ada bermasalah tuh Bapak Ibu. Hentikan, hapus tugas Bapak Ibu, unggah di nanti tengah malam atau besoknya kalau sudah tidak sibuk trafiknya baru diunggah. Jadi hindari di weekend ya Bapak Ibu, untuk supaya tidak kejadian terkendala dan akhirnya tidak keluar-keluar hasil kita. Kemudian untuk lembar pernyataan bebas plagiasi, jangan contoh punya teman Bapak Ibu, tapi download dari e-learning. Lalu itu yang diganti nama Bapak Ibu, judul Bapak Ibu, print, tempel materi asli, ditandatangani, lalu di-scan pakai can scanner atau bisa juga difoto, boleh. Lalu diunggah kembali. Jadi jangan pakai materi yang di-scan, ada ini saya dapat di internet foto materi, tidak. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Pakai materi yang asli atau materi digital boleh. Tapi yang berbayar ya boleh. Itu kan akan ketara beda antara materi digital dengan materi yang di-scan. Materi gambar, materi jangan. Dalam mengetik, hati-hati Bapak Ibu, perhatikan typonya. Salah-salah ketiknya diperhatikan. Kemudian penggunaan tanda baca diperhatikan betul juga. Contohnya tadi punya siapa ya? Bu Mahdalena Lema ini. Banyak yang salah-salah ketiknya, contohnya setelah satu kalimat ada titik, itu ada spasi sebelum titik. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Mestinya titik tanpa spasi, lalu setelah itu kita spasi baru huruf pertama dari kalimat selanjutnya. Hal-hal seperti itu tolong diperhatikan. Kita kan guru SD ya Bapak Ibu, guru SD itu sangat memperhatikan sekali penggunaan bahasa. Kalau kita saja salah-salah ngetiknya, salah-salah nulisnya, gimana kita mau mengajarkan siswa kita mengetik atau menulis yang baik. Diingat-ingat lagi apa yang kita ajarkan di pembelajaran bahasa Indonesia ke siswa kita. Itu kita terapkan juga. Kemudian, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu kutip, itu tuliskan di daftar pustaka. Sebaliknya, apapun yang tertulis di daftar pustaka itu mesti ada dikutip dalam artikel. Nanti akan saya cek juga. Tuh. Contohnya Pak Ansar tadi ada beberapa yang di daftar pustaka ternyata tidak dikutip. Sebaliknya, ada yang dikutip tapi lupa dituliskan di daftar pustaka. Lalu, tugas Bapak Ibu akan saya beri koreksi catatan warna kuning dan kita komunikasinya via WA ya, tidak via e-learning lagi. Kalau tugas 1 2 3 kemarin kita via e-learning. Kalau yang sekarang tugas 4 kita via WA, bersih, aman, baru kita unggah masuk ke
e-learning, tugas 4. Nah, di koreksian saya yang akan saya kirimkan ke Bapak Ibu itu ada catatan kuning, diperhatikan, ataupun catatan di sebelah kanan, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Akan lebih jelas kalau kita menggunakan laptop membukanya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, boleh buka kamera untuk kita ambil foto bersama dulu. Bu Ersanta, Pak Saminuddin, Bu Suryana, oh Bu Resi nih, terlempar lagi Bu Resi kayaknya. Bu Suryana, bisa buka kameranya? Oke. Bu Ersanta, oke. Saya mau ambil gambar Ibu. ya, Bapak Ibu ya. Ibu, saya terlihat nggak Bu ya kira-kira? Soalnya saya nggak kelihatan. Tidak terlihat Bu, tadi kelihatan lalu tertutup lagi. Bentar ya Bu. Nggak kelihatan. Saya udah nggak kelihatan. Bisa? Bu, maaf Bu, susah. Nggak kelihatan tidak saya bisa Bu. ya? Iya Bu, maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang lain silakan senyum. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk menyelesaikan tugasnya ya. Pak Saminuddin, sisa ditambah-tambah ya ceritanya Pak Iya, Saminuddin. Bu. Ya. Pak Ansar diperbaiki, Bu Suryana, Bu Ersanta yang belum saya cek ya. Sebentar insya Allah akan saya kirimkan tugasnya masing-masing, koreksian dari saya. Kita akhiri. Ini web terakhir kita, Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tidak bertemu lagi secara tatap muka seperti ini, tapi bimbingan tetap berlanjut via WA. Bapak Ibu bisa komen di grup, atau Bapak Ibu juga bisa di Japri, lewat Japri ya. Iya, Bu. Bu, saya habis terlempar, Bu. Iya, it's okay Bu Norlin. Nanti bisa disimak lagi ya di videonya, rekamannya. Saya selesaikan dulu rekamannya, update-nya, lalu saya akan kirimkan di grup. Kita akhiri sore ini web terakhir kita, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas karil maupun tugas-tugas yang lain. Insya Allah Bapak Ibu bisa sukses semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri dengan ucapan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore Bu, makasih banyak Bu. Yeah. Silakan live Bapak Ibu.